Rizky Febian bikin baper abis lewat single terbarunya berjudul Alama yang ia rilis bersama Adrian Khalif. Lagu yang mengisahkan tentang jatuh cinta setengah mati seseorang pada pasangannya ini. Pemirsa, pulang liburan dari Dubai, jelang sidang cerai keduanya yang akan digelar 10 Oktober mendatang, Tasya Farasya langsung gaspol kerjaan. Jika sebelumnya ia irit bicara, namun usai liburan, Tasya sempat bicara sedikit terkait liburan dan healingnya selama di Dubai beberapa waktu lalu, dengan mengunjungi beberapa destinasi wisata di sana, selain bercerita soal bermain paddle di atas air. Menurutnya lapangan paddle di Indonesia tak kalah bagus dengan yang ada di Dubai. Capek tapi bahagia ya, yang penting bersyukur, selalu bersyukur. Kegiatannya aktivitas sama Huda Beauty di sana, terus ya sambil mengisi waktu kosong ada kejadian yang kita bawa juga kayak Dubai dari Jakarta, terus padel, terus ya refreshing sedikit lah. Seru sih, tapi lapangan padel di Indonesia nggak kalah bagus, jauh bagus. Aku memang selalu gaspol langsung kerja. Mandi, aku mandi. Saya mandi setiap hari, weh. Thank you. Sementara ditanya terkait kasus cerai dan sejumlah kasus penipuan yang diduga dilakukan Ahmad Assegaf suaminya, Tasya Farasya tersenyum melambaikan tangan ke kamera sembari memasuki mobil. Benarkah meski belum ketok palu, Tasya sudah fix menutup pintu hatinya untuk Ahmad dan tidak ada kata rujuk? Seperti apa jawaban Tasya di medsos yang akhirnya jadi viral saat netizen tanya kemungkinan rujuk dengan Ahmad. Kita ngomongin pokok perkara, ini tetap deadlock. Masalah perselisihan terus-menerus hingga tidak dapat diharapkan rujuk kembali. Fokusnya dalam gugatan kami ini adalah masalah kepercayaan. Kepercayaan yang telah diberikan sedemikian rupa. Setelah menghabiskan waktu di Dubai selama sepekan lebih, saudari kembali Tasya itu akhirnya kembali ke tanah air. Dengan penuh gaya, beauty influencer itu membagikan momen perjalanannya di kabin eksklusif dengan menaiki pesawat first class yang mewah dan nyaman. Dalam foto yang diunggah, ia terlihat duduk santai sambil menikmati kelas mewahnya di penerbangan tersebut sambil mengunggah caption singkat "Back Home". Tak sekedar pulang, Tasya juga tampak menikmati hidupnya saat ini di sela-sela kondisi rumah tangganya yang di ujung jurang perceraian. Setibanya di rumah, Tasya bagikan lagi momen hangat yang langsung disambut kedua anak-anaknya yang terlihat antusias dan penuh kerinduan. Tasya lalu memposting potret kebersamaannya dengan dua buah hatinya. Influencer cantik yang kerap dipanggil Memong ini membubuhkan caption hangat dalam unggahannya itu. Rasanya baru kemarin kamu lahir, sekarang udah segini aja. Jangan buru-buru gede ya sayangnya mama. Bongsor aja gak apa-apa, tapi jangan buru-buru gede, tulis Tasya Farasya di Instagram pribadinya. Meskipun dalam proses perceraian dengan Ahmad Assegaf, Tasya Farasya selalu terlihat produktif. Baru sehari menginjakan kakinya di tanah air, ia langsung menghadiri sebuah event bersama Luna Maya. Sementara konflik panas menjerat artis Arshanty dengan mantan karyawannya, Ayu Khairu Nurisa, kini tengah ramai menuai sorotan sebagian publik di media sosial. Arshanty meradang setelah dilaporkan oleh mantan karyawannya sendiri, Ayu Khairu Nurisa. Melalui unggahan Instagram story-nya, istri Anang Hermansyah itu memberikan klarifikasi usai pelaporan tersebut. Ibu sambung Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah itu awalnya tidak ingin memberikan tanggapan soal pelaporan mantan karyawannya tersebut yang dibuat di dua Polres sekaligus, yakni Polres Jakarta Selatan dan Polres Tangerang Selatan. Namun setelah pemberitaan miring tersebut semakin besar, ia akhirnya buka suara lewat medsos dan perwakilan karyawan dan kuasa hukumnya. Pokoknya handphone aku, ambil nih, handphone Ayu aman dulu gitu. Di situ rame sih, ada Bunda Santi, ada Pak Anangnya juga, terus ada tim YouTube rame, ada mungkin lebih dari 10 orang ya di situ. Awalnya ambil handphone, terus minta password, terus m-banking gitu-gitu. Terus tas aku juga udah nggak dipulangin di situ. Jadi tas aku tuh posisinya ada di Lumiere. Tasnya itu ada laptop, ada dompet, ATM gitu. Itu diminta secara paksa. Tindakan yang dilakukan oleh saudari bukan diduga sih. Ini sudah dilakukan oleh saudara
Aris Maulana Akbar dan kawan-kawan, yang mana dia ini adalah karyawan dari artis besar Indonesia lah. Kalau boleh disebutkan namanya Ashanty, mungkin semua orang sudah kenal siapa beliau. Ada 3 LP yang kita sudah buat, terbitkan. Satunya di Polres, di Polres Sal. Ini di Polres Jakarta Selatan ada 2 terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan, yaitu perampasan dan illegal access. Laptop dan handphone itu memang saat ini ada di kita, kemudian nanti kalau dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan itu juga akan kita serahkan ke Polres Tangerang Selatan. Nah, itu untuk membuktikan lebih lanjut bahwa kita tidak pernah mengambil secara paksa atas laptop dan handphone. Persoalan ini bukan sekedar cekcok biasa, melainkan sudah masuk ranah hukum dengan upaya saling lapor ke kepolisian. Tuduhannya pun disinyalir sangat serius, mulai dari penggelapan dana hingga dugaan perampasan aset pribadi dan illegal akses. Sementara Ashanty diwakilkan oleh tim manajemen dan kuasa hukumnya membantah tudingan Ayu. Ada dari Tony sih waktu itu bilangnya gini, untung ya lu cewek ya. Handphone sama laptop itu sih kali itu 20 jutaan ya. Namun sebelum pihak Ayu melaporkan Ashanty dan beberapa karyawannya, Ashanty telah membuat laporan lebih dulu di Polres Tangerang Selatan pada bulan Mei 2025 lalu. Lantas seperti apa kronologis yang sebenarnya? Ya. Nah, beranjak dari situ kaitan dengan pemberitaan media yang sangat kejam kepada Bu Ashanty dan keluarga. Pada kesempatan ini kita tegaskan bahwa Bu Ashanty dan keluarga tidak pernah merampas aset dari Bu Ayu. Bahkan aset yang diserahkan Bu Ayu itu tertuang dalam berita acara serah terima pada tanggal 22 Mei 2025. Terkini, publik pun dibuat gamang untuk menentukan siapa yang benar atau yang salah. Tak hanya itu, Ashanty juga akan melaporkan balik Ayu atas dugaan kesaksian palsu dan pencemaran nama baik. Kasus ini semakin menambah deretan permasalahan yang tengah dialami Ashanty dan keluarga. Seperti diketahui, Ashanty saat ini juga sedang berjuang untuk mendapatkan haknya atas sebidang tanah ribuan meter di daerah Sawangan, Depok, karena diduga dikuasai secara tidak sah oleh pihak pengembang. Oh my God, moms, heboh dan panas banget ya. Ini Bunda Ashanty sekarang lagi panas dingin banget nih sama mantan karyawannya. Mereka berdua saling lapor, saling tuduh pisan. Aduh, netizen pun sekarang jadi bingung ya, ikutan pusing gitu. Bingung mana yang benar, mana yang salah. Karena nih permasalahannya adalah dua-duanya saling melapor. Kayaknya bakal panjang dan lama. Tapi don't worry guys, yang namanya juga kebenaran itu ya pasti nggak bisa disembunyikan. Tinggal tunggu waktu aja, nanti pasti akan keluar ke permukaan dengan sendirinya. Sama halnya nih kayak Tasya Farasya guys. Walaupun belum resmi cerai, baru aja menjalani sidang kedua minggu ini, tapi vibes-nya itu loh udah kayak orang yang udah move on banget. Apalagi nih ya, abis pulang liburan mewah. Tadi Bang Robi coba tanya-tanya sama Mbah Google gitu ya. Untuk jenis pesawat tersebut, maskapai tersebut, first class-nya itu paling murah adalah 95 juta sampai 250 juta rupiah. Sekali pulang doang tuh, terbang doang ya. Tapi betul kata Tasya, life must go on gitu. Ya gimana lah ya, pokoknya kalau misalkan nasi udah jadi bubur, tinggal diracik aja ya, biar tetap enak untuk dimakan bersama. Intinya, hidup kita nih mams, jangan dibuat ribet. Yang penting tetap bisa makan dan bahagia bersama. Ya siapa yang gak bahagia kalau naik pesawat ratusan juta? Lah kita gimana ya? Oh ya, hello moms, good morning. Aduh sampai lupa aku. Ini pokoknya pasti buat Anda semua siap-siap ya dengerin update berita yang paling hot dari Tasya dan juga Ashanty tadi. Dan juga aku akan spill nih berita yang paling viral dan paling hot di mana lagi kalau bukan di obrolan seputar selebriti barengan sama aku Robi Purba. Nah mams, ini ada Lisa Mariana nih ya, yang lagi-lagi si tetehnya tuh kena hujat sama netizen. Aduh,
Apalagi sih? Inilah pokoknya berita selengkapnya aku kasih kejutan buat Anda semua. Akan ada yang aku hadirkan di studio kita. Tetap di obrolan seputar selebriti. Biasanya bikin fans yang mau minta foto insecure, tapi sekarang Nagita Slavina rasakan posisi jadi fans. Ini terjadi di momen ketika Gigi berada di Paris dan secara tidak sengaja bertemu dengan artis terkenal Kendall Jenner. Momen di sebuah toko ternyata bikin ibu tiga anak ini panik, meski sebenarnya pasti pengen foto. Satu toko dengan Kendall Jenner. Mau gemeter? Apa? Gemeter lagi gue mau sok full norak. Emang jalan Allah. 2 tahun berturut-turut tadi gue mau interview dia nggak jadi. Kejadiannya ketemu di toko. Nasib beruntung bisa ketemu Jenner, tapi sayang Gigi ternyata ciut nyali. Ekspresi panik Gigi saat Jenner berada di belakangnya juga bikin heboh. Antara happy pengen sapa, pengen foto, tapi juga ragu-ragu sekaligus. Kok bisa? Bener literally satu ruangan gini. Ini di sofa, ini belakang gue lagi nyobain baju. Ngobrol-ngobrol sama teman-temannya. Cuman hanya terdiam. Tapi yang lain nggak ada yang minta foto, jadi gue malu. Kok kita gengsi banget ya? Kayak bukan gengsi sih, cuman kayak lebih. Terus nggak ada yang ini. Oh gitu, nggak ada yang gitu kan? Biasa aja. Dicuekin, Gigi makin gengsi. Meski artis terkenal di negaranya sendiri bahkan kerap disanjung-sanjung, Gigi tetap saja manusia biasa yang pasti gugup dan gengsi ketika idolanya di depan muka. Gak salah sih, saltingnya bikin Gigi justru kehilangan kesempatan di depan mata. Pengalaman Gigi ketemu idola, kira-kira bakal jadi pelajaran nggak ya? Maklum, Gigi satu dari sekian artis yang juga kerap dapat stempel sombong dan tidak ramah saat disapa fans. Nah, sekarang Gigi tahu dong rasanya jadi fans yang pernah Gigi cuekin bahkan saat minta foto. Rasanya kalau misalnya kadang-kadang tuh kalau mau minta foto aja, jangan di foto-foto candid, foto aja. Nggak apa-apa, foto itu kalau di calling ini kan mungkin kita lagi ngapain gitu kan, apalagi mungkin ya gitu. Jadi mungkin dia juga pas dikira dia merasa difotoin, lu mendingan harusnya kita foto aja. Bukan Ayu Ting Ting kalau nggak bikin keluarganya happy. Ibarat agenda tahunan, Ayu kerap meluangkan waktu tepat di momen ulang tahun ibu tercinta, Umi Kalsum. Kali ini Ayu siap boyong keluarga dengan sewa bus mewah menuju pantai Pangandaran. Lagi di jalan, mau menuju ke sore-sore, jalan-jalan. Gimana sih lagi? Pesisir Pangandaran. Kita lagi mau ke Pangandaran karena ingin merayakan ulang tahun ibu ya, jadi doakan semoga sehat, selamat, lancar semuanya. Selamat liburan, sampai ketemu di Pangandaran. Demi happy maksimal, Ayu bahkan sewa resort mewah untuk keluarganya. Gak heran jika seperti inilah sambutan Ayu dan keluarga saat tiba di resort yang ia pilih. Wah, enak sekali nih kalau menyantai sama keluarga di sini. Oh, di atas satu kamar. Yang master. Yang master. Kalau nanti udah jalan, bersih sekali dan dingin. Dan saat malam tiba, tentu saja pesta kecil-kecilan Ayu bikin spesial untuk Umi Kalsum di momen pertambahan usianya yang ke-53 tahun. Ucapan penuh harapan dan doa pun sempat Ayu unggah di akun media sosialnya. Ayu memang sosok anak yang selalu turuti keinginan orang tuanya. Support aja sih ya, apapun yang mereka pengen, apa yang mereka selagi itu ada duitnya. Maksudnya kita sebagai anak, maksudnya ya kalau dia maunya apa selagi kita ada duit ya pasti kita turutin. Nah, pokoknya dia subhanallah deh, anak berbakti banget. Ibu satu kali ya anak kayak dia, alhamdulillah. Jari-jarimu longgarkan semua. Sah jadi artis penuh sensasi dan settingan gak bikin Lisa Mariana malu. Sebaliknya, ia kian getol tebar sensasi demi jaga eksistensi.
Baru sepekan lalu, Lisa pamer soal nikah dengan kekasih berondongnya yang ternyata sesuai dugaan netizen adalah gimmick untuk kebutuhan rilis single. Kan dia butuh duit tuh, banyak nipu, banyak piana, banyak utang. Mendingan kesini, kok Arin baik nih, menjadi promotor. Mau dapet duit gak? Nih, biar bisa melunasi utang-utang dan penipuan gitu loh. Gak cuma tuai cibiran netizen soal nikah settingan, Lisa bahkan bikin geram ketika tepuk sakinah. Padahal tepuk sakinah yang belakangan trending diharapkan bisa menekan angka perceraian. Bukan untuk lucu-lucuan, apalagi nikah settingan. Tepuk sakinah. Tak perlu diragukan lagi, aksi Lisa yang terus bikin sensasi disinyalir untuk meraup cuan sebanyak-banyaknya. Ibarat kesempatan dalam kesempitan, Lisa menerima semua job yang masuk demi mengumpulkan kembali pundi-pundi rupiah. Maklum, ia tak hanya butuh uang untuk menutup segala kebutuhan hutang atau biaya rencana tes DNA di Singapura. Lisa tentu juga butuh biaya untuk anak dan kebutuhan sehari-hari. Dia udah gak mikirin status anaknya lagi, dia memikirin gimana dia dapat duit banyak aja. Kalau gua sih nilainya begitu, ekonomi lah. Jika benar apa yang dilakukan Lisa semata-mata demi cuan, mungkin ini jawaban Lisa dari lubuk hati yang paling dalam ketika ia cosplay jadi Barbie. Pikir lu banyak duit. Nah, gue juga mikirnya gitu. Ternyata belum ya. One day mungkin ya. Kita punya Allah yang maha kaya. Ya Allah, pengen kaya. Viralnya katanya kalau mengundang Lisa 150 juta. Nggak ada. Tapi terus kemarin ada berita viral katanya 150 juta. Bener? Enggak, Kak. Aku tuh cari yang nyaman buat ngobrol. Nah, ini yang udah kita tunggu-tunggu dari tadi nih. So, say hello sama Teteh Lisa Mariana. Yang di studio tepuk tangan dong, semuanya dong buat Lisa. Iya, terima kasih. Oke. Berbulan-bulan Worowiri di TV, di podcast, nggak pernah ada kan stasiun TV yang menampilkan Lisa Mariana sambil maskeran? Inilah rahasia kulit wajah aku tuh sehat. Pakai masker apa sih, Teh? Kamera wartawan, lolos kamera manapun. Oke, jadi karena ini adalah eksklusif di obrolan seputar selebriti, jadi aku mau nanya beberapa hal aja. Tapi apa yang ingin tanya sama Tete ya? Kemarin kan di sosial media rame banget tuh, ada istilahnya seperti photoshoot pre-wedding dengan si bapak KW gitunya. Oke. Teteh kenapa sih kalau kata netizen kok kayaknya ngoyo banget sampai yang KW aja ditempel-tempel, emang kenapa? Takut banget popularitasnya menurun atau gimana? Iya, sama ini ya, sama Kak Arman Armano sama project juga jadi Muse. Nah, ya buat lucu-lucuan aja sih sebenarnya, pemanis gitu. Jadi RKKW dihadirkan gitu kan. Ya pro kontra lah, banyak pro kontra, ada yang bilang lucu, ada yang nggak suka juga kayak gitu. Tapi jujur ya, setelah viral, setelah netizen terbagi menjadi dua, pro dan kontra, rekening jadi tebel atau gimana? Alhamdulillah. Seberapa tebel? Jadi berapa digit sekarang rekeningnya? No komen, boleh jawab? Pokoknya nanti kalau ada tunangan, ada pernikahan, tolong obrolan seputar selebriti eksklusif atulah. Kita yang datang duluan ngeliputnya. Gimana kalau kamu yang nikah sama aku? Coba lebih zoom lagi. Coba zoom lagi. Ngomong apa lagi coba? Coba ngomong apa barusan? Kalau Robby yang nikah sama aku. I love you. Pengen sama presenter nih sekarang. Ya udah, ada aku. Pilih aja, ada aku, ada Rian Ibram, ada James Purba, ada Ivan Gunawan, semuanya presenter. Ruben Onsu juga. Oh iya, itu baik-baik semua itu. Karian, Ruben, semuanya baik-baik banget. Dan kita tahu kamu orang baik kok. Untuk itu tetap berkarya, tetap semangat, salam buat anak ya. Terima kasih. Aku yang makasih. Guys, say thank you dong. Thank you. Oke, thank you obrolan seputar selebriti. Ya. Berarti gue udah selebriti dong. Ya iyalah, lu udah selebriti. Selamat jadi selebriti loh. Aku terkejut. Aku kan cuma seonggok remahan. Ini ya, rengginang. Tahan-tahan kalau dibully netizen Indonesia ya. Udah kebal, beton. Beton. Ya udah kita pamitan. Dadah. Assalamualaikum.
Baik, thank you Teh. Bener-bener ya pemirsa, kalau Anda sadari ya, makin kesini makin lucu Lisa Mariana tuh. Coba deh tonton tuh podcastnya ya. Nah ini sama lucunya kayak Umi Vega Darwanti yang beritanya nanti kita saksikan bersama-sama sesaat lagi. Dan juga ada Rizky Febian yang lagunya baru aja dirilis tapi udah bikin baper se-Indonesia. Simak berita selengkapnya sesaat lagi, stay tune terus di obrolan seputar selebriti. Jangan Rizky Febian bikin baper abis lewat single terbarunya berjudul Alama yang ia rilis bersama Adrian Khalif. Lagu yang mengisahkan tentang jatuh cinta setengah mati seseorang pada pasangannya ini banyak dijadikan soundtrack video reels sejumlah postingan netizen di akun media sosialnya termasuk para artis. Kesan romantis penuh cinta tertuang dalam liriknya. Disebut-sebut Rizky merilis single Alama ini sebagai wujud kecintaannya pada sang istri Mahalini dan putri kesayangannya Selina. Lihat saja bagaimana saat Rizky konser, semua penonton langsung ikut nyanyi terbawa suasana. Bahkan ramai dukungan lagu berjudul Alama ini diganti dengan judul Selina. Konsernya bikin baper, sebelumnya Rizky yang posting momen bareng Mahalini di dapur dengan lagu Alama ini juga banjir komentar, banjir doa agar pasangan muda ini tetap langgeng. Sementara itu, Vega Darwanti mampu menyedot perhatian publik. Dikenal sebagai public figure yang humoris dan cukup lawak, Vega ternyata doyan banget bikin konten TikTok bersama keluarga dan sahabat dan diunggah di media sosialnya. Bukan hanya itu, Vega juga dekat dengan anak. Ia bahkan sempat berduet dengan anak lelakinya Raska dan ikut mengisi serta memeriahkan suasana acara GTV. Vega pun bakal duet maut sebagai host The Amazing 23 bersama Irfan Hakim. Hello, nice to meet you again. Enggak kata Raska ini apa tadi kan Aladin. Aku Jasmine T katanya. Mahakarya persembahan istimewa ulang tahun GTV ke-23, kolaborasi Amazing, Kangen Band dan JKT48, The Changchuters dan Kia Yuobi, Ayu Ting Ting, Happy Asmara dan masih banyak lagi. Dipandu Irfan Hakim dan Vega Darwanti, Malam Puncak Amazing 23 live di GTV. Yes Moms, aku pengen cerita dikit aja ya. Memang si Umi Vega Darwanti itu sebaik itu anaknya. Sebagai partner kerjanya di beberapa program, ini orangnya emang energik banget, slay, humoris, dan yang pasti selalu positif dan bikin aku makin membesar perutnya. Karena hobinya bawain martabak tuh sama pisang madu. Umi Vega sukses pokoknya, soalnya Umi katanya mau nanti duet nih dengan AA Irfan Hakim. Waduh, di puncak acara spektakuler Amazing 23 ya. Ini nggak ada Robby Purbanya, GTV. Tambah satu masih bisa space di sini. Ya ampun, aku nggak diajak. Tapi nggak apa-apa, tetap mendukung pokoknya ya. Makanya pemirsa, dukung juga dong, jangan sampai ketinggalan ya. Karena panggung spektakuler penuh bintang siap menemani kita semua di malam yang sangat spesial. Tanggal 8 Oktober hanya di GTV eksklusif. Alright pemirsa GTV, jangan lupa saksikan terus obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi. Saatnya sekarang Robby Purba pamit dan sampai jumpa lagi. Dadah!